Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, kelas PKH A20, NIM 2004055010032. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Materi pertama pada bab 1 yaitu urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. A. Kompetensi pedagogik. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 4. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. B. Kompetensi kepribadian. 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, kompetensi sosial. 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi. 2. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya. 3. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lainnya secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. Selanjutnya, kompetensi profesional. 1. Menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 4. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, bab 2, anak berkesulitan belajar. Pada materi ini ada 3 materi, yaitu A. Berkesulitan belajar merupakan anak berkesulitan belajar khusus tetapi juga memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. B. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Dilihat dari 2 segi pandang, yaitu segi perkembangan yang mencakup gangguan perhatian, memori, persepsi visual, dan motorik, dan yang kedua, gangguan proses berpikir dan bahasa. Kemudian segi akademis mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. C. Prevalensi anak berkesulitan belajar. Menurut laporan dari National Center for Learning Disability, prevalensi siswa berkesulitan belajar di Amerika Serikat sekarang ini adalah sebagai berikut. Berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus. Jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 dan 2011, sementara total pendidikan khusus menurun hanya 3%.
2/3 siswa yang diidentifikasi dengan LD adalah laki-laki. Siswa kulit hitam dan Hispanik menduduki banyak negara, sementara siswa kulit putih dan Asia tidak terwakili dalam kategori LD. Materi selanjutnya, bab 3, konsep manajemen pembelajaran. A. Pengertian manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru dalam mengelola atau berinteraksi dengan siswa yang terjadi selama proses pembelajaran. B. Tujuan manajemen pembelajaran. 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimpunyainya. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, D. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Mengacu kepada komponen manajemen pada umumnya, maka komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran adalah sebagai berikut. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerja organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2002. Dan untuk memudahkannya, di sini ada beberapa terbagi menjadi 4 poin, yaitu perencanaan. Ada 4 fungsi dari perencanaan menurut Daud 2004. Pertama itu untuk mengimbangi ketidaktentuan dan perubahan. 2. Untuk memusatkan perhatian kepada sasaran karena setiap perencanaan ditunjukkan ke arah pencapaian sasaran. Ketiga, untuk mendapatkan kegiatan yang ekonomis, tidak hanya dilihat dari beberapa besar biaya yang dibutuhkan, karena pada dasarnya pembelajaran di kelas berusaha meniadakan penggunaan biaya. Keempat, untuk memudahkan pengawasan, guru tidak bisa memeriksa jalannya pembelajaran tanpa mempunyai tujuan dan program sesuai ukuran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangka kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan meliputi sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat media pembelajaran, tempat belajar. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Evaluasi secara spesifik berkaitan dengan proses pembelajaran dikemukakan oleh Hamalik pada tahun 2001. Menurutnya, yang dimaksud dengan evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan lain dari evaluasi atau penilaian diantaranya ialah untuk dapat menentukan dengan seperti di kelompok mana seorang siswa harus ditetapkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. A. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang bersifat kerjasama yang dalam artian secara bersama-sama melakukan proses pembelajaran, dan pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan pembelajaran mengajar yang lainnya, baik dalam pengajaran kelompok maupun dalam tugas individu.
B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif dimulai dari teori tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh John Dewey, Giles, dan Ashman pada tahun 2003 dalam pengantaran bukunya, mengemukakan bahwa salah satu pendidik paling berpengaruh pada awal abad ke-20 adalah filsuf John Dewey. Dia dipercaya bahwa pendidikan adalah proses hidup dan sekolah tersebut memiliki tanggung jawab untuk merebut perhatian siswa, untuk memperluas dan mengembangkan cakrawala mereka, dan membantu mereka menanggapi gagasan dan pengaruh baru dengan tepat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu pada 1. Pencapaian tujuan, 2. Kelompok kecil, 3. Heterogen, 4. Kerjasama, 5. Bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Selanjutnya, elemen-elemen pembelajaran kooperatif. 1. Saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka. 3. Peran tanggung jawab individu. 4. Kemampuan kerjasama. 5. Proses kelompok. Selanjutnya, strategi teknik. Ada 3 poin yang harus kita pelajari, terapkan. Yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. 1. Terjadinya hubungan yang positif dengan siswa lain. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. 1. Terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. 2. Banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Memperoleh pengetahuan. 5. Menghargai pendapat siswa lain. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. 1. Terjadi hubungan yang positif dan siswa lain. 2. Banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Memperoleh pengetahuan. 5. Menghargai pendapat siswa lain. 6. Pembelajaran tidak monoton. Materi selanjutnya yaitu bab 5, tutor sebaya. A. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya banyak digunakan dalam bimbingan dan konseling. Program tutor sebaya menekankan dan memastikan apakah siswa berkesulitan belajar diberi kesempatan untuk memperoleh layanan secara face to face untuk meraih kesuksesan. Di samping itu, bahwa belajar adalah sebuah komunitas dan akan menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat untuk berkontribusi dan berkualitas pembelajaran. B. Model tutor sebaya. Ada 5, yaitu Class-Wide Peer Tutor atau CWPT. 2. Cross Peer Tutoring. 3. Peer Assisted Learning Strategy atau PALS. 4. Reciprocal Peer Tutoring atau RPT. 5. Small Egg Peer Tutoring. C. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. D. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. 1. Buatlah tutor sebaya. 2. Memberikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pembelajaran tertentu memiliki kemampuan tinggi dan baik. 3. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugas baru, kemudian membantu tutor. 4. Pengawasan dan pembimbingan diberikan oleh guru memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. 5. Membuatlah rancangan sebelumnya. 6. Pasangkanlah tutor dan tule dengan hati-hati. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dan program tutoring. Keuntungan tersebut dapat dilihat seperti berikut. 1. Program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi.
2. Perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak berkesulitan belajar. Selanjutnya 4. Meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan melalui tutori. Diharapkan anak berkesulitan belajar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. 5. Ekonomis. Program tutoring tidak membutuhkan pengeluaran dan tidak kurang membutuhkan waktu tambahan di luar jam sekolah. 7. Mengurangi beban guru. Selanjutnya, tantangan-tantangan pelaksanaan tutor sebaya. Selain keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan tutor sebaya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan. Tantangan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 1. Membutuhkan persiapan guru untuk menghadapi hasil yang maksimal dalam program tutoring. 2. Sebaiknya tule kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Perlu juga dipertimbangkan guru dengan melihat dari sudut pandang tute. 3. Beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian secara langsung. Oleh karena itu, guru tidak boleh lepas tangan sepenuhnya dalam proses tutoring ini. Materi selanjutnya. Pada bab 6, pembelajaran di ruang sumber. A. Pengertian ruang sumber adalah ruang kelas di mana proses pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan. Di sini terbatas juga anak-anak. Di sini khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, dan lainnya. B. Adapun tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan dan mengembangkan dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Adapun persiapan guru dalam ruang sumber yaitu 1. Guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. 3. Setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani. 4. Mengatur ruang sumber. Adapun pengelolaan ruang sumber. Untuk mengelola ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin, yaitu 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individu maupun kelompok kecil di mana kelompok terbatas tidak boleh melebihi 6 orang. 2. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. 3. Pojok hadiah di mana anak bisa mendengarkan musik, tidur-tiduran, tetapi di bawah pengawasan guru di mana anak juga dipahamkan bahwasannya pojok hadiah untuk anak yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau yang mengerjakan tugasnya bisa menggunakannya. 4. Ruang konsentrasi. Dengan warna abu-abu, anak lebih mudah konsentrasi. Adapun pelaksanaan pengajaran di ruang sumber menurut MC Namara pada tahun 1985 ada 2 metodologi yang umum digunakan dalam kegiatan dan program ruang sumber. Yang pertama, didasarkan pada aspek spesifik kecacatan dan diikuti sebuah proses untuk memungkinkan pelajar memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan akademis. Yang kedua, didasarkan pada pemberian dukungan akademik untuk kegiatan yang dilakukan di kelas reguler. Dalam pembelajaran kelompok kecil yang terdiri dari 1 orang kelas 3 dan 2 orang kelas 4 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka pelaksanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Pada 10 menit pertama, siswa diberikan materi secara umum, misalnya tema lingkungan dengan subtema ikan. Kedua, setelah itu siswa belajar sendiri sehingga disesuaikan dengan level kelasnya. Untuk siswa kelas 3, tugasnya adalah tugas namakan
seperti yang dijelaskan. Untuk kelas 4, membuat kalimat sederhana dalam kata ikan atau membuat karangan dengan judul kolam ikan. Salah satu contoh penerapan dan pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca atau pendengar, lebih-lebih bagi saya sendiri. Sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next channel.